Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah Seminar Keuangan Internasional mengenai pembiayaan perdagangan internasional. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Diana Safitri, lalu ada Syifa Septiani dan Syafrila Ariandi sebagai anggota. Yang pertama akan saya bacakan yaitu pengertian pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan perdagangan internasional adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh satu pemasok yaitu eksportir, lalu kedua pembeli sebagai importir, yang ketiga satu atau beberapa institusi keuangan, lalu yang keempat kombinasi dari pembeli kredit di atas. Lalu yang kedua ada metode pembiayaan perdagangan internasional. Yang pertama metode pembayaran terlebih dahulu yaitu cash in advance, lalu kedua ada letter of credit atau LC, yang ketiga dokumen pertukaran atau draft, yang keempat adalah konsinyasi atau konsignan, lalu kelima ada penundaan pembayaran open account, yang terakhir ada contract rate atau imbal beli. Berikutnya materi akan dibacakan oleh Syifa Septiani sebagai anggota. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu dokumen-dokumen perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah Bill of Lading. Jenis-jenisnya itu ada strength dan order. Yang kedua itu on board, reception, for shipment, dan clean. Kemudian ada faktur komersial. Yang ketiga itu ada asuransi. Terus kemudian keempat itu ada faktur konsumen. Dari selanjutnya itu ada teknik pembiayaan dalam perdagangan internasional. Pertama itu ada banker acceptance. Yang kedua itu ada discounting. Yang ketiga itu ada factoring. Dan yang keempat itu ada forfeiting. Kemudian ada counter trade itu atau imbal beli itu adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kemudian ada kelemahan dari counter trade itu, yang pertama itu kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Terus kemudian perusahaan yang melakukan counter trade itu kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syafrila Arianda. Halo, nama saya Syafrila. Saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Syifa tadi. Bentuk-bentuk dari counter trade, ada barter, ada counter purchase atau barter paralel, dan ada buyback. Serta ada alasan mengapa kita sebagai eksportir melakukan counter trade. Yang pertama, counter trade memungkinkan suatu anggota, suatu kartel seperti OPEC untuk menurunkan harga yang sudah disepakati. Yang kedua, counter trade mengurangi resiko yang dihadapi suatu negara yang melakukan kontrak baru. Selain itu, setelah poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam counter trade. Yang pertama, nilai jual kembali produk pertanian di futures market. Yang kedua, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Yang ketiga, dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Yang keempat, counter trade dapat menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Lalu ada peran futures market. Yang pertama, mengurangi risiko. Yang kedua, memperbesar yield. Yang ketiga, harga komoditasnya dia lebih wajar. Oke, next point. Aku akan membahas tentang kesimpulan perdagangan luar negeri, menggambarkan suatu aktivitas yang memiliki porsi besar. Dari kebanyakan perusahaan, multinasional modal kerja pun sangat berkaitan dengan perdagangan, memerlukan pendanaan yang besar dan dapat berasal dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dalam perdagangan luar negeri pun harus mempunyai beberapa metode yaitu cash in advance, letter of credit, dokumen pertukaran, konsinyasi, dan open account. Dokumen perdagangan luar negeri meliputi bill of consular advance, banker acceptance, discounting, factoring, forfeiting. Adapun counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.